jadikan sebagai contoh bagi anak-anak, dan harus tegas. Jangan juga dia pakai masker ya, dia sudah berapa hari pakai masker itu harusnya sekali pakai yang kain cuci, pulang ganti. Nah, kalau yang kain cuci, kalau yang banyak kulit sekali pakai buang. Ya. Jadi memperlakukan masker itu juga harus ada protokolnya, karena salah satunya ya saya juga kadang simpan di dagu tak boleh, karena justru bisa menyebabkan virus yang mungkin ada di dagu kita hidup yang memasang masker di hidung. Kemudian orang yang rentan itu yang memiliki kondisi medis penyerta atau komorbid, yang tidak kontrol, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan merapat ke jarak wilayah perjalanan dari rumah. Ini guru-guru, ya, guru dan murid. Nah, misalnya nih, ya, guru dan murid yang baru pulang dari daerah-daerah endemik, seperti misalnya ya, yang orang tuanya atau apalah keluarga di wilayah-wilayah yang keterjangkauan tinggi, saya minta harus melakukan swab dulu, baru boleh masuk lagi ngajar, baru boleh masuk lagi belajar. Ini harus Bu, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada murid-murid kita yang baru pulang dari Jakarta, yang baru pulang dari Surabaya, yang baru pulang dari Semarang, ya, maka mereka harus di swab dulu, di PCR dulu, lihat hasilnya. Kalau hasilnya misalnya negatif, ya, baru dia dibolehkan belajar. Ya. Nah, sarankan juga anak-anak tidak memakai baju yang sama setiap hari. Ya, kalau bajunya cuma satu, ya nggak apa-apa. Sementara ini pakai baju apa aja, asal pakai baju aja, pakai batik, ya, pakai apa aja. Mungkin tiap hari harus ganti pakaian. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Makanya saya bilang tadi, ya betul-betul disiplin. Ya, pakaian itu sekali pakai harus kemudian dicuci atau disterilkan. Kalau saya biasanya dua kali kan, ya, kita lihat kalau aktivitas saya banyak di luar, saya satu kali pakai sudah cuci. Tapi kalau hanya di ruangan saya tidak berinteraksi sama orang, nah saya masih bisa pakai. Tapi kalau anak-anak sekolahnya tak mungkin tidak berinteraksi sama orang. Memang teman ini juga dijaga. Kemudian termogan, ya, ini harus ada. Jangan dengar itu pakar-pakar bilang termogan itu nanti begini begitu karena ada radiasi apa. Nah, itu yang diingat. Tapi aja karena ukur suhu penting. Ya. Nah, anak-anak yang sakit, yang panasnya ya lebih dari 37 istirahatkan. Ya, jangan disuruh. Kan komunikasi dengan orang tua penting. Bapak Ibu harus bisa ya berkomunikasi dengan orang tua murid ya secara intens. Nah, kalau betul setelah dia pulang, setelah sekolah bubar, telepon lagi orang tuanya bahwa sudah bubar. Jam sekian, nanti harus sudah ada di rumah. Seperti itu. Kemudian kalau dia misalnya merayap kemana-mana, besoknya ditegur. Jadi itu betul, selain kita mengajar tatap muka, kita juga mendisiplinkan mereka. Ya kan Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan. Jadi boleh nggak pihak sekolah mengambil kebijakan dengan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, kualitas pembelajaran siswa, Pak? Kita selain online memang sudah menggunakan Google Classroom, Pak, kombinasi dengan WA gitu, Pak. Untuk online sih insya Allah ya berjalan.
Cuma untuk meningkatkan lagi Pak upaya kualitas layanan pembelajaran, kita akan mengkombinasikan dengan modul atau LKS LKBM yang dibuat oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan BAP atau KB yang berlaku di pada saat itu Pak. Jadi teknisnya begini Pak. Jadi setiap minggu ataupun 2 minggu sekali guru itu menyiapkan lembar kerja berbasis materi atau LKS itu sendiri Pak. Nanti teknisnya itu pada 2 minggu pertama ini siswa mengambil LKBM itu ke sekolah secara protap COVID-19 juga Pak. Jadi pakai shift gitu Pak. Jadi sebentar saja mengambil di sekolah, habis itu kembali lagi ke rumah gitu Pak. Nanti 2 minggu berikutnya itu LK itu juga dikumpulkan dan mengambil lagi LK atau lembar kerja sesuai dengan KD berikutnya Pak. Apakah ini diperbolehkan Pak atau seperti apa? Demikian Pak pertanyaan. Terima kasih. Duitnya untuk cetak itu dari mana dulu? Pakai ini Pak, sekolah Pak, pengadaannya sekolah. Jadi guru menyiapkan kalau itu sih ya silakan Pak, tapi jangan berbagi kepada. Tidak. Justru bantu Pak, karena ekonomi masyarakat kan menengah ke bawah. Jadi kita peduli untuk membantu efektivitas karena online. Inovasi yang Bapak lakukan lanjutkan, yang penting ya anak-anak bisa mendapatkan materi pelajaran dengan baik. Baik Pak. Terima kasih Pak. Pakai apapun silakan, tapi sepanjang jangan membebankan kepada mereka, itu aja. Ya Pak. Siap. Nanti kita pikirkan gimana gitu ya. Ada lagi? Terima kasih Pak. Kantinnya masih buka ya Pak? Alhamdulillah Pak. Tapi tidak boleh ramai-ramai Pak, nanti jadi klaster baru lagi. Buka cabang Pak di Sulawesi Pak. Hah? Buka cabang juga di Sulawesi. Jalan Sulawesi atau di Sulawesi? Di jalan Pak, di jalan. Oke, saya kira di Sulawesi. Samping rumah Pak, ada seberang. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Saya dari SMK SMT Pontianak Pak. Kebetulan kami melaksanakan praktek. Kalau diperkenankan, kami akan mengatur praktek workshop itu 5 orang. Itu kira-kira bisa diperkenankan mulainya kapan itu Pak? Kalau secara sarana prasarana kami sudah menyiapkan dari storbun, lalu cuci tangan dan sebagainya sudah kami siapkan Pak. Saya kira itu. Terima kasih. Kita sedang uji coba dulu, ya mungkin ya 1-2 minggu uji coba, lalu 1-2 sekolah ya itu di kota. Kecuali yang zona hijau ya silakan daerahnya, bupatinya, wali kotanya, kemudian kepala sekolahnya menyusun ya rencana untuk tatap muka. Tapi kalau di kota ini karena muridnya banyak, kemudian ya penduduknya juga padat, kita harus betul-betul siapkan. Nah kalau SMTI ya berita saya, kalau praktek sih sebetulnya kalau cuma 5 orang ya itu ya 4 orang, saya rasa nggak masalah sepanjang anaknya sudah ya sudah dipastikan ya dia rapid testnya negatif, non reaktif, itu aja sebetulnya ya. Nah, cuma dijaga prakteknya juga jangan sampai juga kumpul ya, nah ya, karena kasihan mereka ya. Tapi saya berharap Ibu sebagai kepala sekolah betul-betul memperhatikan ya Bu ya. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Deden dari SMA Negeri 11 Pak, Pontianak. Ini Pak, kami di SMA Negeri 11 kan baru ada kelas 11 Pak. Kemudian kondisi juga kita masih numpang di SMP 13. Untuk ini sudah kami siapkan, gitu, tinggal direalisasikan aja Pak. Untuk cuci tangan sudah, untuk guru sudah kita siapkan. Kemudian untuk siswa nanti kita kalau seandainya harus masuk, kita akan kerjasama juga dengan SMP 13 Pak. Seperti itu. Mungkin waktunya mungkin ya kalau harus ada pertemuan terbuka
itu kami ini tidak bisa mengambil maksimal, mungkin hanya dari jam 1 sampai jam 3, kemudian jam 4 sampai jam 5/4, seperti itu kalau terjadi pergiliran dari satu kelas tersebut. Ini Pak, jadi bagaimana kalau untuk SMA negeri 11 ini, karena memang baru kelas 11 mungkin masih agak jauh Pak ya? Ya, jadi untuk sekolah lain kita itu pastinya mau uji coba di SMA 1 dan di SMP 1. Kalau yang lain itu setelah itu, ya. Kalau SMA 11 ini ya memang di SMP 13, ya. Tapi jangan sampai lewat jam 5 selesainya Pak. Kan anak SMP kan selesainya sebelum jam 12 sekarang ini ya. Nah Bapak bisa mulai jam 1 di situ ya. Jam 1, kemudian sebelum jam 5 sudah kelar. Tapi belum sekarang ya, nanti sampai ada surat pemberitahuan dari kita. Nah kemudian SMA 11 mudah-mudahan di tahun ajaran depan sudah bisa karena gedungnya sudah ada uangnya tapi tendernya malah tak jadi ya. Salah tempatnya tetap di Surabaya. Ya, terima kasih Pak. Muridnya harus betul-betul disiplin juga Pak. Maklum lah yang di sana kita. Jadi sekolahnya kapan mulai nanti ada pemberitahuan dari kita. Silakan, masih ada? Bisa. Saya ya dari SMK Kapal Santa Maria Pak. Iya. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan program SMA. Tadi Bu Si sudah menyampaikan tentang konsep pembelajaran ya praktik ya Pak ya. Ya. Intinya kami semuanya harus swab tes ya Pak ya. Harus ya Pak. Gurunya iya. Ya. Siswa tidak Pak ya. Siswa rapid test. Gitu. Ini yang kami mau pahami. Ya. Yang kedua Pak, bagaimana mohon izin Pak, bagaimana kesiapan hotline dari Kementerian Kesehatan ya dalam hal ini melalui dinas apabila kami mendapati kategori orang-orang yang suspek termasuk juga kontak erat kemudian yang memiliki simptomatis misalnya gejala-gejala klinis gitu, apakah kita langsung menghubungi hotline service tersebut ya, kebetulan kami sudah ada beberapa nomor yang bisa kami hubungi. Kemudian apakah prosedur itu nanti ada tata laksana secara jelas yang akan disosialisasikan kepada kami Pak? Ya, gitu. nanti akan ada hotline dari kesehatan provinsi dan kota ya, yang bisa dihubungi dan siaga setiap waktu untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk. Jadi akan segera kita tindak lanjuti ya. Salah kalau itu sudah kita siapkan. Maka kalau memang diperlukan angkutan khusus gitu ya untuk tindak lanjuti yang dilaporkan itu juga sudah siap. Kemudian itu semuanya berbiaya atau nanti kami harus siapkan misalnya berkenaan dengan katakanlah sampai hari ini kalau swab tetap tidak dibayar kalau dulu ya, kalau itu kita sedang siapkan rapid testnya. Maksud saya begini Pak, seandainya ada kasus kemudian kami perlu memanggil ambulans ya kan, apakah nanti kami harus siapkan dana? Seluruhnya untuk kepentingan pendidikan kita yang kami titik. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau ada yang minta duit jangan diberi Bu, kecuali kalau Ibu mau beri dia tips karena supir ambulan diberi tips, tapi kalau diminta nggak usah. Oh iya, termasuk hazmat segala macam Pak? Banyak Bu. Hazmat segala macam sudah siap dari sana Pak? Udah Bu, aku aja aku siap. Pokoknya siap madu ke pos udah siap. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak Gubernur. Saya dari
Oke. Terima kasih Pak. Tentunya saya Marjan Sami dari SMA Baik Pak. Mendengar paparan Pak Gubernur tadi bahwa dalam 1-2 minggu ini yang menjadi sekolah itu adalah sekolah kejuruan. Kemudian nanti setelah masuk dalam zona hijau itu seluruhnya membuka secara perlahan. Pertanyaan saya adalah apakah nanti ketika masuk dalam zona hijau itu seluruh sekolah yang bukan lagi sebagai sekolah sampel itu mengajukan diri kepada guru atau melalui dinas kesehatan untuk swabnya itu Pak Gubernur. Nah, supaya nanti mungkin kan misalnya kota sendiri kan ada kurang lebih puluhan sekolah yang ada di sini sehingga perlu pengaturan begitu. Itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih, selamat pagi. Kalau swab guru kita lakukan seluruhnya Pak. Jadi sekarang ini terus setiap hari. Cuma kan lab kita terbatas, satu hari itu paling bisa 200 orang. Kalau rapid test saya pun bisa rapid test, ya, itu lebih mudah. Karena saya 2 hari sekali pasti rapid test Pak. Setiap hari ketemu orang kan. Ya, mungkin saya dapat 6 kali rapid test Pak. Nah, murid-murid kita sedang siapkan nih rapid testnya, ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan bantuan, kalau tidak pun kita akan beli. Ya, ini untuk keselamatan anak kita. Ya, artinya Bapak jangan ini ya, kita yang akan melakukan. Bapak tinggal siapkan aja ya. Ajukan aja kapan nanti kita atur waktunya, ya. Tapi sekarang kesehatan pengajarnya melalui dinas kesehatan Pak. Ya. Pengajarnya melalui dinas kesehatan. Dinas kesehatan Pak. Nanti kan saya akan sampaikan kita nanti atau kita beritahu kapan sekolah Bapak yang akan dilakukan swab untuk gurunya. Yang penting gurunya dulu nih harus siap. Kalau murid di sekolah itu begitu masuk kita lakukan rapid test di situ bisa. Tapi kalau swab kan perlu tempat khusus gitu ya, dan petugas harus dengan pakaian khusus, sehingga guru dulu harus disiapkan. Sampai nanti ya begitu udah masuk murid-murid dia ada petugas pakaian pelindung diri ya. Nah itu yang nanti jadi heboh. Nah, ya. Oke Pak, terima kasih Pak Gubernur. Yang ingin saya tanyakan, ketika Kota Pontianak sudah dinyatakan hijau seluruhnya nanti Pak, apakah sekolah yang belum dilakukan tes baik itu terhadap guru maupun siswa itu bisa langsung melaksanakan tatap muka atau bagaimana? Itu aja Pak, terima kasih. Nanti ada pemberitahuan tersendiri dari kita dan wali kota, ya. Tapi kita upayakan sebelum kan setiap Selasa kementerian itu mengeluarkan rilis tentang daerah-daerah zona hijau, zona oranye, zona merah, zona kuning, itu setiap hari Selasa. Nah, kita lihat tuh Selasa ini nih, apakah Kota Pontianak sudah masuk atau belum zona hijau. Tapi kasusnya sudah tidak ada. Nah, sehingga nanti ya kita akan tahu apa ya. Tapi intinya hanya kelas 3 dulu ya, kelas 3 dulu mungkin sebulan 2 bulan ke kelas 3 dulu lah. Sampai kemudian kita bisa atur ruangan itu ya, kita bisa atur waktunya. Nah sehingga anak-anak kelas 2 kemudian baru kelas 1 ya. Nah, kita masih terus evaluasi apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Tapi intinya Bapak Ibu saya rasa sudah tahu bagaimana protokol COVID yang harus dijalankan. Ya, itu Bapak yang di belakang Bapak itu pakai masker itu apa tuh? Nah, itu jangan pakai masker lah. Ya. Pakai, nah Bapak ini kan benar. Bapak sih kan ngomong ya. Masker, Pak, masker itu jangan Bapak sembarang itu, nanti kalau terbalik, nah itu kan sudah ada virusnya, lalu masker ini bisa membawa itu
kita taruh masker di sini, habis itu kita taruh di kuk kita. Itu yang tidak dibolehkan. Tapi nanti ketika mau masuk pun akan ada penjelasan dari dinas kesehatan di sekolah-sekolah itu. Ya. Nah, intinya ya keselamatan bapak ibu guru dan murid ini harus dikedepankan. Jangan kita hanya bicara tentang ya takut kualitas pendidikan menurun dan sebagainya. Ini terjadi seluruh dunia, bukan hanya di Pontianak, ya, di seluruh dunia. Tapi intinya kita upaya bagaimana ada perbaikan-perbaikan. Saya rasa itu hal-hal yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya mulai kapan sekolah bapak-bapak ya kita akan surati. Kemudian untuk swab ya siapkan guru semuanya siap kapan kita harus lakukan. Itu mengambil sampel apa yang tenggorokan apa nanti kita lakukan bapak itu. Saya maunya ya 1-2 minggu ini selesai semua lah. Ya. Kota Pontianak ini karena satu hari kita bisa 200-an ya. Sehingga kalau dia seluruhnya bisa cuma 6 ribuan 7 ribuan SMP SMA SMK ya yang sebulan selesai. Ya Pak ya, saya rasa itu karena saya ini lagi dan mudah-mudahan semuanya bisa mempersiapkan diri. Nah sekolah-sekolah juga yang kira-kira apa ini tidak akan koordinasikan sama dinas pendidikan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, itu pertemuan kita. Ya. Terima kasih. Sukses selalu dan jaga keselamatan yang kira-kira sudah ada penyakit bawaan ya seperti diabetes jantung, darah tinggi, nah itu aja. Jadi itu Pak ya, silakan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Di SMA itu SMA 1, SMP itu SMP 1. Uji coba Pak itu? Coba ya. Nah saya masih koordinasi dengan Pak Wali kapan kita mulai. Tapi di 2 sekolah itu gurunya semuanya sudah kita swab ya, PCR, kemudian muridnya sudah di rapid test. Dan alhamdulillah kalau SMA 1 tidak ditemukan murid yang reaktif. Ya. Kalau yang ini sudah sembuh, yang 1 itu karena guru lab bisa aja bukan virus COVID ya, karena petugas lab biologi itu kan biasanya memang berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi rata-rata sudah ini. Nah, sehingga kita mau mulai mungkin saya serahkan inovasinya kepada sekolah masing-masing. Bisa aja yang diberikan pelajaran tatap muka itu untuk pelajaran-pelajaran yang ujian nasional. Kalau misal ada ujian nasional ya. Atau bisa juga pelajaran-pelajaran seperti biasa, tapi waktunya di mungkin 20 menit ya. Ini sebetulnya hanya untuk meredakan beban psikologis anak aja yang selama ini
selalu di rumah ya. Nah sekarang dia bisa ketemu dengan teman-temannya, itu aja sebenarnya yang paling penting itu ya. Tapi kita juga tetap akan lakukan tes-tes terus ya, mungkin dengan sampel-sampel tertentu walaupun mereka sudah di rapid test, mungkin 2 minggu sekali kita lakukan ya, sehingga perlu banyak ini, sehingga perlu biaya yang sangat besar ya. Tapi ya nggak apa-apa, asal masyarakat sehat aja. Ya, karena untuk swab itu kan sebenarnya biayanya lebih mahal, bisa 600.000 per orang. Tapi kalau rapid test antara 150 sampai 200.000. Nah, kalau murid kita seluruh Kalbar ada yang murid seluruh Kalbar itu bisa sampai 300.000. Ya. Untuk mengenai tanggal Pak, itu berarti masih sedang dalam proses Pak, tinggal bagaimana kebijakan kota Pak? Bisa saja Senin mulai. Ya, bisa Senin mulai, bisa saja kita nunggu Pontianak zona hijau. Ya, itu. Tapi sudah disiapkan ke arah sana juga. Sudah. Muridnya sudah kita rapid test, gurunya sudah kita swab dan berjalan terus sekarang swab itu. Satu hari kita bisa ini 200. Untuk kabupaten kota yang lain yang sudah zona hijau maupun yang kuning seperti ada zona hijau sudah melakukan tatap muka tapi masih tetap terbatas. Seperti si Bentang kemarin Pak Bupati bilang ke saya cuma ambil 1 sekolah dulu. Kemudian di kota ya. Kemudian Pak Panji maunya di daerah pedalaman dulu karena mereka tidak berinteraksi dengan luar. Itu benar juga ya. Tapi mereka pada dasarnya bagus melakukan rapid test untuk siswa, ya, siswa. Tapi intinya guru harus betul-betul melaksanakan protokol COVID. Misalnya dia baru pulang dari daerah endemik, misalnya Jawa, ya, itu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, harus hati-hati. Ya, harus hati-hati, jangan dulu masuk, periksakan diri dulu. Nah, termasuk murid misalnya dibawa orang tuanya ke mana gitu ya, di luar Kalbar. Nah, harus juga lakukan rapid test dulu. Intinya kita mau persiapan sudah inovasi sekolah diperlukan, kemudian keseriusan. Ya, jangan sampai 2 minggu udah lengah. Ya. Orang kita kan biasanya gitu. Kalau saya enggak, saya tetap konsisten. Ya. Pak, ini hanya baru Sintang sama Melawi saja Pak yang sudah. Melawi, Kaposulu juga sudah. Di semua daerah, tapi ada Sangga belum mau. Ya, benar, Sangga benar. Ya. Sambas juga belum. Ya, nggak apa-apa. Tergantung kesiapan daerah masing-masing. Kalau di Sintang dan Melawi itu Pak memang sudah mulai Melawi kan zona hijau, ya. Kita serahkan kepada kepala daerah masing-masing, penting protokol COVID dilaksanakan. Pak, ini kan rapid test untuk siswa maupun peserta guru itu kan terus dilakukan Pak. Nah, untuk stoknya sendiri sejauh ini gimana? Habis beli. Habis beli. Pak, kalau dilihat kan Pak, ancaman COVID ini Pak sebetulnya banyak datang dari luar Pak gitu. Ini seperti apa nih Pak? Mungkin antisipasi dari pemerintah Pak melihat ancaman. Kita akan lebih ketat ya, lebih tegas ya. Nah, ini 2 penerbangan kita sanksi 1 minggu. Dari mana Pak? Surabaya, ya, itu layan dengan Citylink. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Katanya kan pakai mereka rapid test dulu kan baru terbang. Nah, ternyata ketika kita uji sampel dadakan itu acak aja tuh, ya, ditemukan 2 orang, 1 penumpang Lion, 1 penumpang Citylink dari Surabaya dua-duanya. Makanya saya sanksi 1 minggu tak boleh terbang dari Surabaya. Kalau mau ke Surabaya silakan. Itu terhitung tanggal berapa sampai berapa? Kemarin sampai tanggal 8. Sampai tanggal 8 baru. Nah, kalau nanti setelah itu dia terbang lagi, kemudian kita rapid test lagi, katakan bisa ketemu lagi, dia tak boleh terbang 3 bulan. Terserahlah dia mau komplain lewat menteri, lewat mana pun terserah. Saya kan harus jaga wilayah Kalbar, ya. Karena
kecuali misalnya tidak ada diwajibkan rapid test ya. Nah, KKP juga ini saya tegur, harusnya mereka serius lah ya. Jangan seperti itu kan sama juga memindahkan penyakit. Ini yang satu orang itu waktu dia reaktif, dia minta isolasi mandiri di salah satu hotel melati ya. Atau begitu dicari kemarin, dia udah pergi kita kemana? Akhirnya kita cari, sekarang nggak boleh tuh, karena dia positif. Dua-duanya itu positif, reaktif di rapid test, PCR-nya positif. Kalau yang satunya sudah kita minta Pak Bupati Kuburaya untuk mengisolasi dia. Memang sekarang ini ada yang berpendapat OTG itu ini salah persepsi ya. OTG itu kalau 10 hari dia sudah dinyatakan sembuh. Saya nggak mau. Tetap sembuh itu tetap harus PCR. Tidak ada teori, tidak ada jaminan kalau orang OTG itu 10 hari tidak menjangkiti lagi. Nggak ada. Ya. Kalau sudah ada tentu lebih gampang orang nangani ini ya. 10 hari orang suruh diam aja ke rumah masing-masing semua. Ya. Berarti dia kan sudah tidak ini lagi. Saya nggak mau. Pokoknya ya mau OTG, mau apa harus diisolasi. Karena kalau tidak dia bisa kemana-mana. Kayak misalnya kayak kemarin itu. Ini dia udah pulang semua, pekerja sudah pulang karena rapid testnya sudah non reaktif. Saya bilang karena syarat untuk naik pesawat itu hanya rapid test. Rapid testnya mumpung non reaktif ya itu. Tapi kalau saya PCR saya bilang itu positif ya boleh. Akhirnya mereka hari ini pulang. Dan kontraknya sudah habis. Kalau untuk pengetatan di pelabuhan Pak seperti apa Pak Patut? Ya pengalaman dari kemarin ya, yang datang itu kan mereka datang 20 Juni itu ya. Kemudian ada 2 orang yang positif waktu itu di lingkungan kerjanya. Kita swab semua yang bekerja di situ. Tracingnya kan begitu. Nah, tahu ada 16 kan. Nah, itu 15 besoknya 1 lagi. Nah, kalau saya sih ya silakan siapapun mau usaha di sini silakan, tapi protokol COVID tetap dijalankan. Mau ambil pekerja dari manapun tak masalah ya, akan lebih baik di lokal. Tapi intinya itu tadi, kalau tidak melaksanakan ketentuan, saya sanksi. Nah, sekarang ya udah, pokoknya sanksi aja. Pak, yang ada ancaman dari luar Pak, saya dikhawatirkan terjadi gelombang 2 Pak. Sepanjang kita tetap menjaga kedisiplinan masyarakat, menjaga hal-hal yang mungkin terjadi dan keterjangkitan, mungkin kita bisa hindari. Ini pengalaman di pelabuhan, pengalaman di bandara. Nah, kita harus perketat. Nah, kalau lokal sih ya insya Allah masyarakat kita sudah mungkin bosan dah kali didengar saya mana ngomelnya, mana jelaskan ya, tapi harus kita, orang mau dengar atau enggak omongan kita harus sampaikan karena ini penting ya. Tapi kalau saya lihat dari Facebook saya ya, bahkan pernah dilihat 1 juta orang ya, dan sebagainya, artinya masyarakat senang dengan informasi itu. Mungkin yang nggak suka itu ya memang tak disiplin, memang suka yang begitu. Nah, tapi ada satu orang yang awalnya ya setiap kali postingan kita COVID ya dia bilang kan, nah, lalu dia mau ke Jakarta kan harus rapid testnya reaktif. Nah, karena rapid testnya reaktif, kalang kabut juga dia, takut juga sebenarnya ya. Karena istrinya kebetulan mengikuti terus menjaga COVID itu, melarang dia pulang. Nah, itu masalah. Akhirnya kan kita isolasi. Karena istrinya takut, anaknya jangkit, dia jangkit.
Betul. Kita mungkin berani, anak istri kita, keluarga kita, ya. Makanya jangan ngade-ngade urusan yang kayak gini. Ya. Masih terkait persiapan SMA itu untuk tatap muka, Pak, seperti apa nih Pak Dinas memonitoring sejauh mana memastikan bahwa sekolah betul-betul akan siap uji coba untuk tatap muka? Ya, kita sudah memberitahu kepada seluruh kepala sekolah yang menjadi kewenangan kita SMA SMK Tegalbar untuk mempersiapkan protokol COVID-nya, ya. Jadi sarana prasarananya, mulai termogan, tempat cuci tangan, sampai fasilitas lain termasuk penyemprotan. Ini untuk SMA yang di zona hijau itu rata-rata sudah menyampaikan kesiapannya, ya, untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang kita mulai sesuai arahan Bapak Gubernur, itu kelas 12 dulu. Untuk di Kapas Hulu itu masih ada satu sekolah yang sedang mempersiapkan sarprasnya, jadi mengatakan belum siap. Jadi untuk SMA dan SMK itu yang sudah lapor di kita Kayong Utara, Sekadau, Sahabat ya, Melawi, empat daerah. Masing-masing satu Pak ya, masing-masing untuk penanganan protokol COVID itu sarana prasarana sudah siap. Nah, cuma arahan Bapak Gubernur bahwa di ibu kota kabupaten karena interaksi masyarakatnya ini agak tinggi, ya, padat. Nah, di ibu kota kabupaten itu menunggu setelah kita swab dan rapid. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang di dalam itu silakan aja langsung mulai, karena mereka kan ya seputaran itulah, misalnya kayak di Sekado, di Blitamulu, Blitamule, di Nangataman, di Rawa, itu kan kecamatan-kecamatan di dalam, jadi mobilitasnya relatif rendah dan tidak pergi keluar, sehingga mereka aman. Dan bahkan kemarin ada ya pertanyaan dari sekolah di Kayong Utara bahwa gurunya berada di zona kuning, rumahnya di Ketapang. Nah, sementara di Kayong udah zona hijau akan melaksanakan tatap muka, kan. Nah, kita sarankan untuk guru ya sementara supaya untuk menjaga semuanya, nah ini guru ini terpaksa harus tinggal di Kayong Utara dulu karena dia ini akan memberikan materi di sekolah yang ada di Kayong Utara. Ya, kita sarankan sampai seperti itu supaya tadi tidak terjadi istilahnya pembawaan lah, ya, mungkin takutnya di daerah zona kuning, ya, walaupun tadi disampaikan Pak Gub datang per 4 Agustus kan rata-rata sudah 0, ya, tapi Ketapang kan masih ada, Kuburaya itu masih ada. Jadi ya mudah-mudahan harapan kita semua akan hijau, tapi intinya pada prinsipnya di sekolah-sekolah itu sudah siap protokol kesehatannya untuk sarananya. Nah, cuma tadi kita menunggu juga dari Dinas Kesehatan untuk swab dan rapidnya yang di Kota Kabupaten. Terus juga jangan lupa juga dari sekolah itu harus dengan komite dan orang tua, ya, ini harus ada persetujuan orang tua. Jadi kalau orang tuanya tidak mengizinkan, mungkin takut atau apa, ya memang ada dua pembelajaran, ada daring, ada yang luring. Jadi itulah pelayanan kita kepada masyarakat, ya memang tidak boleh dipaksakan. Tapi nanti kalau mungkin mereka melihat 1-2 minggu belajar, oh aman, nah mungkin orang tuanya akan memberi juga, kan itu. Ya. Pak, itu khusus SMA Pak ya berarti Pak ya? Kalau SMK, SMP itu di zona hijau sama juga perlakuannya, ya, itu cuma kewenangan Kapten Kota, sudah kita arahkan melalui edaran Bapak Gubernur. Yaitu tadi, jadi tetap harus diadakan swab dan rapid di ibu kota kabupaten. Yang di kecamatan ya silakan mulai. Sementara ini Pak berarti baru kelas 12 Pak? Ya, kelas 12 untuk SMA SMK, kalau untuk SMP ini kelas 9 karena tadilah kita untuk membiasakan dulu, dan itu pun waktunya 50% atau bergiliran per hari gantian kalau sekolahnya ruangannya tidak cukup gitu kan. Jadi membiasakan dulu. Tadi arahan Bapak kan 1-2 bulan aman, baru kelas bawahnya mulai gitu, ya.
Pak, jumlah dalam satu kelas apakah dibatasi? Ya betul, jadi jumlah satu kelas itu maksimal kalau untuk SMA, SMK itu 18, kalau untuk SMP itu 16. Maksimal. Itu sudah ya, karena dalam rombel itu kan 36, SMA, SMK, SMP hanya 32 gitu. Ya. Gitu. Pak Sugeng Haryadi, Pak. Iya, iya, saya PLT, Pak. PLT ya. PLT ya. Kepala Dinas Ya. Pendidikan, Pak. Ya.